Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita tentang membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel 9. Buat kalian yang belum tahu, video ini merupakan bagian dari sebuah playlist. Namanya aja playlist, udah pasti lebih dari satu video. Nah, ini pun kayak begitu. Jadi, ini bukan merupakan video yang pertama. Jadi kalau kalian baru join, baru ngeliat video ini, dan mau ngikutin playlist membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel ini, kalian bisa nonton, bisa cari videonya dari video yang pertama ya di playlistnya. Gampang aja kok nyarinya, ada di YouTube. Cari aja nama channelnya Cara Fajar, terus cari juga judul playlistnya membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Di sini udah ada 12 video ya, dan yang kalian lagi tonton ini merupakan video yang ke-13. Kalian bisa ngikutin dari awal nih, dari menganalisa sistem dulu, menganalisa kebutuhan klien kita, mau bikin rental bukunya kayak apa sih. Nah, kalian bisa ngikutin dari video yang pertama ini. Step by step, kalian ikutin satu persatu videonya sampai video ke-12. Kalau udah selesai video ke-12 ini, baru deh boleh lanjutin video yang sekarang lagi kalian tonton, yaitu video yang ke-13. Nah, ini namanya playlistnya membuat sistem informasi. Nah, namanya membuat, udah merupakan project ya. Udah pasti ini bukan merupakan tutorial awal lagi. Nah, karena bukan merupakan tutorial awal, udah pasti kalian juga dituntut harus udah ngerti gimana cara menggunakan Laravel. Buat kalian yang belum ngerti cara menggunakan Laravel, dan mau belajar dari awal tentang Laravel itu, nggak perlu khawatir juga karena aku udah bikinin video playlistnya. Cari aja, masih di channel Cara Fajar juga, judul playlistnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Nah, dari judulnya aja dasar untuk pemula. Berarti ini playlist ini ngebahas Laravel dari awal banget. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu Laravel, gimana cara menggunakan Laravel, bisa kalian tonton di playlist ini. Udah ada 26 video yang bisa kalian tonton, dan kalian bisa nonton dari yang bagian pertama, yaitu mulai dari cara install Laravel. Step by step lagi kalian tonton videonya satu persatu sampai ke 26 video ini. Kalau udah selesai, berarti kalian udah siap nih ngikutin playlist yang membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel ini. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau kalian mau ngikutin playlist yang ini, kalian wajib nonton video ini dulu. Kalau kalian belum tahu apa itu Laravel, belum bisa gimana cara menggunakan Laravel, wajib nonton ini dulu. Oke, itu aja kewajiban kalian. Ini sekedar info aja, nggak wajib. Buat kalian yang suka hal-hal yang berbau sama Laravel, aku juga udah bikinin playlist yang judulnya ini, Tips, Trik, dan Fitur Laravel. Nah, di playlist ini aku nge-share tips dan trik yang aku tahu nih tentang Laravel, yang bisa memudahkan kalian dalam membuat website menggunakan Laravel, yang mungkin belum kalian tahu. Ini contohnya udah ada 3 video ya. Ngebahas Blade Components, ngebahas Slack supaya URL website kalian bagus, rapi, cantik gitu. Dan ini package untuk Sluggable. Jadi sejenis kayak gini lah package-package dan tips dan trik Laravel yang aku bahas di sini. Untuk sekarang masih 3 video, belum aku lanjutin lagi karena mau nyelesain playlist yang ini dulu. Mungkin kalau video playlist ini udah selesai, baru deh aku pelan-pelan ngupload di playlist tips dan trik fitur Laravel ini. Jadi kalian tungguin aja update dari aku ini ya. Oke, kayak begitu aja informasi yang harus kalian tahu. Sekarang kita balik ke topik utama pembahasan video kita kali ini, yaitu melanjutkan sistem informasi rental buku. Di video sebelumnya kita udah bikin ini tampilan dan codingan untuk alur peminjaman buku oleh user. Jadi di video sebelumnya kita udah bikin usernya siapa yang meminjam dan buku apa yang mau dipinjam. Coba submit. Nah, nggak bisa minjam kalau bukunya udah dipinjam sama orang, belum dikembaliin bukunya. Kayak begitu. Coba yang bisa ya, aku lupa yang bisa ini mungkin. Nah, kalau bisa muncul ini. Kalau kalian nonton video sebelumnya yang ngebahas tentang ini, kita belum bikin view-nya.
data-data buku apa aja yang dipinjam oleh sama user. Nah, itu rencananya bakal ada di halaman Renlog ini. Tuh, kalau kalian lihat belum kita bikin. Jadi, khusus di video ini kita bakal nampilin Renlog atau log atau daftar peminjaman oleh user kita. Oke? Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Hal yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah silakan buka text editor kalian. Terserah text editor kalian mau Sublime, mau Notepad, mau Atom, mau yang lainnya terserah. Tapi aku saranin pakai VS Code karena aku juga pakai VS Code. Kenapa? Karena supaya sama. Jadi kalau aku buka terminal lewat sini, kalian bisa ikutin. Oh, buka terminal lewat sini, kayak begitu. Dan juga selain itu aku udah bikinin playlist yang ngebahas tentang tips dan trik VS Code untuk memudahkan kalian dalam ngoding. Jadi kalau kalian ngikutin tips dan trik aku itu, kalian bisa ngoding lebih cepat karena ada autocomplete-nya, autocomplete, cara bikin autocomplete dan install extension yang berguna buat membantu kalian supaya ngodingnya lebih cepat lagi. Jadi kalau kalian tertarik dengan tips dan trik tentang VS Code, silahkan cari aja di channel aku. Terus cari playlist yang judulnya kalau nggak salah tips dan trik VS Code untuk pemula kalau nggak salah. Cari aja lah yang kayak begitu judul playlistnya. Oke, lanjut ya. Kalian udah buka text editor kalian, silakan buka terminal kalian yang kayak tadi aku liatin caranya. Ketik php artisan serve. Nah, di sini kita bisa membuka website kita atau sistem informasi kita. Silakan buka localhost atau 127.0.0.1 port 8000.28000. Nah, ini dia. Ini aku sekarang lagi login sebagai admin ya. Nah, kita mau kan ngebikin di Renlog ini tampilannya hasil dari fitur peminjaman buku ini. Yang mana database-nya ada di table mana ya? Ini Renlogs, ini yang bakal kita munculin di sini. Oke, sekarang kita desain dulu tampilannya. Aku mau tampilannya berupa table aja, buat apa ya, kayak list-list gitu deh, list data kayak begitu. Oke, kita ganti dulu. Ini halaman Renlog. Ya, kalian silakan close dulu nih terminalnya. Buka file roots kalian, yaitu ada di folder roots dan web.php ini. Nah, kalau kalian lihat ini endpoint-nya atau URL-nya Renlogs. Kita bisa lihat di mana dia Renlogs. Ini. Sebentar aku lihat only admin. Nah, Renlogs ini kan cuman bisa dilihat sama admin ya. Berarti Renlogs seharusnya pindah ke atas di dalam middleware only admin ini. Kayak begini kira-kira. Oke, kalian lihat di sini Renlogs dan bakal ngebuka file controller Renlog controller. Ya udah, kita cari filenya app http controllers dan Renlog controller. Nah, ini dia. Hasilnya view Renlog. Nah, kita lihat lagi filenya. View ada file blade-nya, view-nya ada di folder resource views, terus cari Renlog blade php. Renlog ini dia. Nah, inilah yang ditampilkan di sini. Sekarang kita ganti dulu title-nya, mungkin Renlog list. Terus ini nggak perlu nih page name. Terus ini title kita ganti jadi Renlog. Kayak begitu aja, save. Nah, ini lihat refresh. Ini udah berubah dan title-nya udah berubah Renlog. Di sini kita bakal bikin sebuah table ya. Untuk sebuah table aku bikin div dulu supaya ada jarak. Kelas sama dengan mt5 supaya ada jarak. Nah, kita bakal bikin form, bukan form ya, nggak usah form, kita bikin table. Table kelas sama kelas sama dengan table. Kalau nggak salah gini, bootstrap aku lupa. Terus kita bikin thead dulu. Terus kita bikin tr dan di sini th. Untuk th yang pertama kayak biasa number atau nomor. Terus kita lihat dulu. Kita mau nampilin user. Nah, kita lihat, kita bikin lagi th user. Terus book. Kita lihat bikin lagi th book. Nah, di sini kita ada rent date dan return date. Terus kita juga memunculkan actual return date supaya tahu kalau ada yang ngembaliin kelihatan, oh sebenarnya dia kembaliin tanggal segini.
dan wajib kembalinya tanggal segini. Oh, tepat waktu dia. Atau enggak, oh ini kelebihan nih, actual return date-nya ngelebihin dari return date. Oh ini denda nih, jadi bisa kayak gitu. Oke, kita bakal bikin lagi th rent date. Ini juga th apalagi return date. Terus yang terakhir th actual return date. Oke, kayak begitu aja. Kita coba save. Refresh. Nah, kayak begini tampilannya. Terus di sini kita bakal bikin datanya. Ini karena masih di sini aku bakal tampilin data bohong ya, data dummy buat ngeliat hasil desain tampilan kita gimana. Oke, tbody, tr, td, numbernya mungkin mulai dari 1, terus td, Jenny, terus booknya, css, for noob, terus td, rendetnya mungkin kita coba-coba aja tahun 2022, bulan 10 tanggal 1 kayak gitu. Terus return date-nya tanggal 4. Terus aktualnya sorry, aktualnya 2022 bulan 10 tanggal 5, denda dia kayak gitu. Save dan refresh. Oke, kayak begini. Aku copy aja, terus paste, ini samain aja tapi ini tepat waktu. Save dan refresh. Nah, aku pengen nanti tampilannya kalau dia denda ininya bakal warna merah backgroundnya. Kita bisa bikin kayak gini, kelas sama dengan bg danger ya kalau nggak salah. Save, refresh. Nah, kira-kira kayak begini. Sedangkan kalau tepat waktu dia bakal warnanya hijau. Kelas sama dengan tbg success. Nah, terus kalau tepat waktu aku bakal bikin dia warna putih tanpa adanya background kalau dia tepat waktu. Kalau belum ngembaliin maksudnya, sorry ya. Kalau belum ngembaliin, gimana ya bagusan? Ya, kalau belum ngembaliin mungkin warna putih kayak begini aja. Ya, kayak begitulah. Kalau belum ngembaliin warna putih, pas dia kembaliin kena denda, atau terlambat balikin backgroundnya bakal warna merah. Nah, kira-kira kayak begini desainnya. Oke, kalau kalian udah ngerti, kita bakal hapus ini, karena kita bakal ngambil dari database nanti. Kalau kalian lihat di database, di tabelnya, lihat table Renlogs, kalian bisa lihat user ID dan book ID. Renlog cuma nyimpen ID dari user dan book. Nah, kalau kita mau munculin nama-nama user dan title dari book, berarti kan kita harus bikin relasi dulu di model Renlog kita. Untuk model udah ada nih, buka di file app models Renlogs. Nah, ini modelnya. Di sini kita bakal bikin relasi. Oke, langsung aja. Karena ini kita foreign ID-nya ke user dan ke book, kita bisa pakai ini ya, belongs to ya. Ketik aja belongs to. Ini kalau kalian udah nonton video aku tentang tips dan trik VS Code, extension yang ada di Laravel nih, nginstal yang namanya Laravel snippets, kalian tinggal ketik aja belongs to, terus klik aja. Nah, kalian udah dibikinin sepanjang ini, jadi lebih cepat ya ngoding kita. Nah, kita bakal ganti, sebentar, ini nggak usah ganti, tetap user, terus belongs to user. Oke, foreign ID ini kita ganti jadi user ID, dan other key-nya ini adalah ID. Udah cukup. Jangan lupa belongs to kita klik kanan, import class. Nah, oke, sekarang bikin relasi yang kedua, yaitu book. Belongs to juga sama. Nah, ini kita ganti jadi book. Terus foreign ini modelnya kita ganti jadi book juga. Kita lihat app models kan book tuh namanya. Berarti di sini kita ganti book. Foreign key-nya book ID sesuai apa yang ada di table. Ini zoom in tuh sesuai yang ada di table. Terus ini other key-nya adalah ID. Oke.
Udah selesai kayak begitu aja. Save, kita udah selesai bikin relasi di model kita. Sekarang kita bisa manggil menggunakan relasi. Oke, coba aja. Ini belum aku save tadi. Kalau aku save dan refresh yang sekarang, maka tabelnya kosong. Nah, langsung aja kita pergi ke halaman kita pergi ke file controller kita di Renlog controller. Sebelum kita pergi ke view Renlog, kita ngambil datanya dulu, yaitu $renlogs pakai S karena lebih dari satu. Ini nggak wajib ya. Kalian terserah nama variabelnya apa aja. Kita panggil modelnya apa sih modelnya? Oh ini Renlogs. Renlogs. Nah ini kita klik kanan, import class. Kita panggil all kayak begini aja. Oke, selesai. Terus kita kasih ke blade-nya. Kita dalam bentuk array, yaitu $ren_logs gitu aja. Kita kasih nilainya adalah variabel $ren_logs. Oke, selesai. Sekarang di view blade kita, aku bakal coba message $ren_logs. Hasilnya dapat nggak? Refresh. Nah, dapat. Berarti udah benar kita ngirim datanya ke sini. Sorry. Kalau udah dapat, udah benar ini, berarti kita tinggal bikin perulangan aja buat ngisi tabelnya. Oke, langsung aja ini aku back. Nah, di sini habis tbody, di dalam tbody kita bisa perulangan menggunakan for each $ren_logs ya, tadi aku lupa kita kirimnya renlogs ya, betul, $ren_logs as item aja nggak apa-apa. Terus di sini kita isi tr, terus td. Nah di sini aku bakal bikin message. Di dalam message yang pertama adalah $loop iteration untuk numbernya. Terus bikin lagi td message lagi, terus user. Sementara kita belum bikin relationship-nya, jadi isi seadanya dulu. $item ya betul, user id. Terus td lagi message $item book id. Terus bikin lagi td message $item ren date kalau nggak salah. Terus td message $item return date gini. Terus td message $item aku lupa namanya apa, actual return date item actual return date. Udah selesai. Kita coba save dan hasilnya adalah refresh. Nah, kita udah dapat sesuai database kita ini ya, sesuai isi table kita. Sekarang karena ini masih angka, jadi kita bakal menggunakan relationship untuk mendapatkan nama dari user dan title dari book. Oke, langsung aja balik lagi ke Renlog kita. Kita bakal bikin sebelum all ini, kita hapus all, kita ganti jadi with. Kita panggil relationship-nya adalah kalau nggak salah array lebih dari satu. Yang pertama nama relationship-nya user, yang kedua nama relationship-nya adalah book. Oke, save. Sorry, titik komanya belum ada. Sebelum titik koma harus ada get kayak begini. Udah selesai, save. Lagi-lagi untuk mencoba kita bakal taruh di atas $ren_logs. Kita lihat dapat nggak relasinya. Nah, dapat nih panjang lebar. Ini ada relasi user, terus ada relasi book, berarti udah benar. Nah, selanjutnya kita tinggal panggil aja back. Nah, kita kan mau ganti user ID ini jadi user, berarti kita panggil aja ganti user ID jadi user. Terus panah lagi, kita mau apa sih? Sebentar, kita lihat di table user, aku lupa. Username, kita mau panggil username. Ya udah, item nama relationship-nya user, kita panggil username. Coba save dan refresh. Nah, ini udah ada namanya Jenny, berarti udah benar relationship kita. Terus selanjutnya book, sama. Kita ganti book ID jadi nama relationship, yaitu book. Kita mau panggil title, ya udah title. Save dan refresh.
Error, bukan error sih, kayaknya Laravelnya tuh kalian harus jalanin lagi PHP artisan serve. Oke, tuh udah jadi. Ini nama user yang minjam, ini nama title atau judul dari buku yang dipinjam. Ini rent date-nya, ini actual return date, dan lain-lain. Sekarang aku bakal styling. Untuk yang terlambat bakal berwarna merah. Untuk yang tepat waktu atau udah dikembaliin dan dia tepat waktu berwarna hijau atau nggak denda ya. Untuk yang belum dikembaliin dia berwarna putih. Nah, kita bakal coba bikin kayak begitu. Kita bisa bikin di TR ini. Nah, ini bisa pakai apa namanya, ternary operator. Ini udah aku bahas di video sebelumnya kalau nggak salah, ternary operator. Kita bisa pakai kelas sama dengan petik-petik. Nah, di sini kita bakal pakai ternary operatornya. Stage if dollar item, gimana ya, aku agak bingung. Kita seharusnya hitung dulu tanggal pengembalian dia. Mana tanggal pengembalian? Oh, salah table di renlock. Nah, apakah pertama yang warna putih actual return date ini apakah datanya null? Kalau datanya null maka kita warna putih. Oke, kita bikin dulu dollar item actual return date sama dengan null. Jika iya, tanda tanya, maka warna kelasnya adalah kosong gini aja. Kita nggak pakai kelas karena kita kan mau warnanya putih gitu aja, nggak ada warna background. Mana dia? Nggak mau ada warna backgroundnya. Else, nah di else ini karena kita mau ada pengandaian lagi, ada mau conditional antara telat ngembaliin dan tidak telat ngembaliin, kita bisa pakai dalam kurung kayak begini. Pengandaian lagi dollar, sebentar, kayaknya ada yang salah. Kenapa ini masih ini ya, masih warna hijau? Bentar teman-teman. Warna hijau, iya betul. Oh, apa nggak ngaruh ya? Oh iya ngaruh. Oke, dollar item. Kita lihat dulu nyontek, kita bisa pakai karbon nggak ya? Sebentar, aku lihat. Aku lupa kemarin udah bikin di controllernya app http controllers renlock, bukan renlock ya, bukan renlock tapi book ren controller. Nah, untuk ngubah background bisa nggak ya? Sebentar aku lihat dulu. Lebih kecil nggak ada kayaknya. Oke, kita bakal coba googling gimana dapatnya karena aku lupa dan aku juga nggak ngapalin semua sintak-sintaknya. Mungkin kita bisa pakai karbon ya. Sebentar, Laravel Blade karbon bisa nggak sih, dikenalin nggak sih karbon di Laravel Blade? Kayak gini cara manggilnya kah? Aku bakal coba dulu ya teman-teman. Kita panggil kayak begini, kita panggil karbon, Laravel karbon gini aja. Kita buka ini karbon nesbot ya, ya betul. Today, mana today? Karbon now. Kita bakal coba di sini di view blade-nya. Aku bakal coba di sini lagi, kelinci percobaan ini. Karbon parse, bukan parse, kita nggak mau ini, kita langsung aja now kayak gini. Dapat nggak? Save dan refresh. Nggak dapat. Unexpected token ini nggak kenal. Sebentar. Oke deh, daripada ngabisin waktu video ini, aku bakal skip dulu dan bakal balik lagi kalau udah dapat gimana caranya ya.
Udah aku cari agak sulit menemukannya, jadi kita bakal pakai cara lain. Kita nggak nulis karbon di blade ini, kita nulis karbonnya di sini aja. Jadi kita bakal ngedapetin tanggal hari ini menggunakan karbon di controller. Ini lebih simpel caranya. Ya udah, tulis aja langsung $today. Ini merupakan tanggal hari ini, sama dengan kita panggil karbon, klik kanan, import class, pilih yang karbon, terus titik 2. Now, titik 2-nya 2 kali. Now, terus to date string. Kayak begini aja. Nah, kita bakal coba daydam dapat nggak sih tanggal hari ini. Save dan refresh. Nah, tanggal hari ini adalah tanggal tahun 2022, bulan 10 dan tanggal 6. Oke, udah dapat. Berarti kita kasih aja ke blade-nya menggunakan di sini, koma, today diisi dari dolar variabel today. Oke, udah selesai. Kita kembali ke Renlock. Kayak gini kan masih error nih. Nah, kita kan tadi udah nulis ya. Jika return date-nya ini null, maka warnanya putih atau kita nggak mengaplikasikan BG color. Terus kita else-nya di sini kasih titik 2, lupa. Dollar item kita akan berpatokan ke ini return date untuk melihat apakah dia ini terlambat ngembaliin apa enggak, denda apa enggak gitu. Return date apakah lebih kecil dari hari ini. Kalau lebih kecil hari ini berarti kan terlambat. Sebentar, tunggu ya, kok aku jadi bingung. Jika return date lebih kecil hari ini, misalnya hari ini tanggal 6, dia ngembaliinnya tanggal nggak bisa ya, kita kan mau ngeliat return date, bukan, kita nggak bisa berpatokan pada return date, tapi kita bisa berpatokan ke actual return date. Jadi kita sia-sia kayaknya nyari today ini. Sebentar, aku lihat. Kita mau kalau null dia warnanya putih, terus warna merah jika oh, kita bisa menggunakan ini nih, actual return date. Jadi kita nggak perlu ngambil data today sebenarnya. Salah aku ya, sorry. Jadi kita bakal ngelihat apakah return date ini tanggalnya lebih besar dari actual return date. Misalnya actual return date-nya dia terusnya tanggal 6. Terus dia ngembalin, oh salah, terbalik, sorry. Kita bakal ngecek apakah return date lebih kecil dari actual return date. Misalnya kalau dia return date-nya seharusnya tanggal 6, tapi aktualnya dia ngembaliin tanggal 7. Berarti kan 6 lebih kecil dari 7. Terlambat, denda. Tapi kalau lebih kecil, jika return date lebih besar dari actual return date, misalnya return date-nya ini tanggal 6, tapi dia ngembaliinnya tanggal 5, belum habis waktunya dia udah ngembaliin. 6 sama 5 lebih besar 6, berarti kan 6 lebih besar dari 5, dia nggak denda, kayak begitu penghitungannya. Oke, kita nggak perlu today. Ini apa sih? Nah, kita nggak perlu today, jadi aku bakal hapus today ini, back, undo. Nggak diperluin rupanya, capek-capek nyari ternyata nggak diperluin. Save, terus ini kita bakal ganti return date ini, udah benar return date today yang kita ganti. Jika return date lebih kecil dari dollar item actual return date, maka dia bakal denda. Nah, kalau denda kita bakal bikin tanda tanya dulu, tanda tanya, kita bakal bikin BG danger, else-nya kita bikin titik 2, BG success warna hijau. Oke, sekarang kita save dan lihat hasilnya. Refresh. Nah, ini dia ngembaliin harusnya tanggal 6, terus dia ngembaliin tepat waktu tanggal 6 juga, berarti nggak denda, makanya ini warna hijau background dari row ini. Sekarang kita bakal percobaan, kita bakal bikin data yang dia terlambat ngembaliin. Oke, di sini yang nomor 4 aja ini, dia return date harusnya tanggal 6, tapi kita bakal bikin dia ini ngembaliin tanggalnya 7. Nah, seharusnya dia ngembaliin tanggal 6, tapi dia ngembaliin tanggal 7 aktualnya. Seharusnya dia bakal denda, dan backgroundnya warna merah. Denda, ingat, harus yang 4 ini,
Yang 3 dan 9 seharusnya ini ya. Ini seharusnya dia denda dan backgroundnya warna merah. Kita coba refresh. Nah, benar. Dia terlambat ngembaliin. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Kita udah mempermudah admin nih. Jadi admin kalau melihat, oh ini denda, ini enggak, bisa dilihat dari background colornya. Kalau kalian nggak suka nih sama warnanya, mungkin kalian bisa pakai bag white ini tulisannya. Aku lupa. Kita kayaknya di Bootstrap 5.2 udah ada deh fiturnya. Bootstrap 5.2 lock. Bentar ya. Bukan lock, apa ya? Mau ngeliat update-nya. Kita lihat aja dulu. Sebentar, docs, terus overview. Apa ya? Kok aku lupa sih kalau misalnya dia auto kontras gitu loh. Kalau dia ini gelap, maka tulisannya otomatis terang. Kalau dia backgroundnya terang, otomatis tulisannya gelap. Aku lupa teman-teman, apa ya? Di mana ya? Oke lah, nanti aja cari, atau kalian bisa cari sendiri lah di Bootstrap nanti BG atau aku jadi bingung, sebentar ya. BG ini dia. Text bag. Oh, kita bisa pakai ini supaya otomatis dia warnanya bakal kontras dengan background. Kita pakai jangan BG primary aja, tapi kita kasih teks di depannya. Oke, kita bakal coba. Yang pertama, BG danger kita tambahin depannya teks dash BG danger. BG success juga teks dash BG success. Udah, coba save dan kita coba ya. Ini kan tulisannya hitam, backgroundnya hijau. Ini tulisannya hitam, backgroundnya merah. Ini nggak kontras ini. Seharusnya kalau kontrasnya warna putih sih. Seharusnya kita coba lihat. Oh, benar. Oke, berarti dengan begini jadi lebih jelas ya, warnanya putih, backgroundnya gelap. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Kita udah mempermudah si admin. Kita juga udah ngambil data untuk Renlogs. Datanya udah kita ambil berasal dari database. Kalian ingat nggak kalau kita butuh bikin log ini juga di beberapa halaman lagi? Kalau kalian ingat, kita bisa ngeliat di users, terus bagian detail, kita ada rencana munculin log dari si user ini. Jadi bakal muncul si Jenny ini, log peminjaman dia apa aja. Terus selain itu kalau kita logout dan login sebagai Jenny, rahasia. Terus kita lihat di bagian profile, di sini juga kita mau munculin log peminjaman dari si Jenny atau dari si user yang lagi login. Berarti kita bakal butuh bikin table log itu 2 lagi. Nah, aku coba login lagi sebagai admin. Kita kan udah bikin ya di Renlog ini tabelnya. Jadi kita nggak bakal bikin dua kali lagi ini. Kita nggak bakal copy paste. Sebenarnya lebih cepat copy paste. Tapi kita mau cara yang lebih apa ya? Lebih profesional lah. Anggaplah lebih profesional, yaitu menjadikan ini menjadi komponen kayak begitu. Sebenarnya sih lebih cepat kalau kita copy paste kan. Tapi ya kita cobalah bikin menggunakan komponen gitu. Oke, langsung aja. Kita bakal bikin komponen di Laravel. Aku lupa, jadi aku bakal nyontek di dokumentasinya. Laravel komponen gitu. Terus ini ada di mana ya? Aku lupa. Blade templates komponen. Mana komponen? Ini dia. Nah, yang pertama kita bikin komponen dulu menggunakan komen ini. Kalian copy aja, buka terminal kalian, mana dia, terminal, tambah satu lagi terminal, dan paste ke sini. Kita bakal ganti nama komponen kita. Ini kan alert, kita ganti jadi ren log table kayak begitu, enter. Nah, kita bakal dibikinin 2 file ya. Kalau kalian ingat di tutorial dasar untuk pemula Laravel itu tutorial tips dan trik Laravel udah dibahas ini sebenarnya cara bikin package, tapi nggak apa-apa ya, kalian ikutin aja.
kita bakal bikinin dua file, yaitu di yang pertama di app view components ada yang namanya renlog table. Ini yang pertama. Terus yang kedua ada lagi di resource views folder, ada dibikinin folder baru namanya components dan renlog table blade. Ini yang dibikinin ada dua. Jadi kita bakal ngotak-ngatik dua file ini. Oke, yang pertama renlogs ini bakal kita copy semua ke dalam ini komponen kita. Yaudah, kita bakal copy aja ini dari mana ya? MT ini, div MT ini kita biarin aja, kita bakal copy dari table. Jadi yang kita jadiin komponen adalah tablenya. Nah, paste ke sini. Oke, ini dia komponen renlog table kita. Sekarang di renlog kita harus manggil ini, tapi supaya nggak error, aku bakal komen ini semua. Aku bakal pakai string biasa dulu, yaitu ini komponen renlog table gitu aja. Ini aku close ya explorernya. Nah, sekarang kita bakal panggil komponen ini ke dalam renlog blade di sini. Kalau sekarang yang ini bakal kosong ya, refresh tuh masih kosong. Kita ininya masih kosong dan kita belum manggil ini. Oke, sekarang kita bakal panggil komponen yang kita punya ini dengan menggunakan buka x dash ren dash log dash table, buka tutup ini lagi, apa namanya, tutup tag, save. Nah, sekarang kita refresh tuh, kita udah berhasil manggil komponen ini. Selanjutnya kita bakal dynamic, atau kita bakal ngedapetin data-data yang ada di sini. Kita kan ini dari database ya, variabel ini, jadi kita bakal ngedapetin itu. Nah, gimana caranya? Caranya tentu aja lihat dulu di controller, kita kan udah ngirim nih variabel renlog. Ini dia renlogs. Berarti aku bakal bikin di sini namanya, kita coba aja dulu ngirim value dari parent yang dari ini yang menggunakan komponen parentnya, yaitu renlog gini. Nggak usah deh, nggak usah pakai underscore, sama dengan tes kayak begini. Terus kita panggil komponennya di sini menggunakan apa yang dipanggil, renlog. Jangan lupa pakai $log. Seharusnya error sih, masih save, refresh. Nah, error ya. Kita harus daftarin di sini renlog itu. Kita bikin di sini public. Yang kita bikin tadi adalah $renlog. Di sini di construct kita isi parameternya $renlog lagi. Nah, di bawah kita bikin $this renlog sama dengan isi dengan $renlog kayak begitu. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba lagi save. Ada yang lupa, ada yang error. Oh, ini titik komanya lupa. Save dan refresh. Dependensi bla 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 renlog table. Apa ini yang salah? Aku bakal coba ini renlog udah. Ini renlog test. Apa ya yang bikin kayak begini? Dependensi. Ini udah aku panggil. Ini udah. Renlog di sini juga udah. Coba tanpa ini dulu, tes, refresh, masih error, berarti errornya di sini nggak dikenalin renlog. Kalau aku coba ini jangan renlog, ganti jadi apa ya, renlog. Seharusnya nggak pengaruh deh, kenapa ini ya? Nih renlog, ini juga renlog, ini juga renlog, save, refresh. Kan require $renlog. Ini agak aneh nih, aku cari tahu dulu ya teman-teman. Nanti ini video ini aku skip lagi, aku bakal skip, bakal balik lagi kalau udah tahu nih di mana salahnya. Jadi teman-teman, sebenarnya itu nggak error tadi loh.
Mungkin karena respon Laravel ya yang lambat ya, aku nggak tahu juga. Jadi ketika aku refresh 2 kali, ternyata nggak error tuh, muncul kayak begini. Jadi sebenarnya udah benar yang tadi. Ini renlog, isi renlognya apa, terus di renlog table ini kita daftarin public, terus di construct kita bikin kayak begini, terus di komponen kita baru bisa muncul kayak begini jadinya. Atau aku bakal ganti tes ini, ganti jadi tes komponen. Nah terus aku bakal ganti di ini apa namanya, di komponennya jadi message kita kirimkan renlog nih. Oke, berarti kita tulis $renlog save refresh. Tuh, udah berhasil sebenarnya loh tadi. Mungkin karena late response saja ya, makanya jadinya kayak error gitu, nggak ke refresh dia. Nggak tahu juga aku kenapa, yang penting kayak gini udah benar sebenarnya yang tadi. Oke, kita udah berhasil ngirim data ke komponen kita. Sekarang selanjutnya kita beneran ngirim data dari controller, yaitu renlogs ini. Nah, sekarang kita isi aja, kan kita ngirimnya ini. Udah kita copy ren_logs, pindah ke blade renlog kita. Nah, ini kita ganti jadi $renlogs ini. Jangan lupa karena kita ini menggunakan variabel yang dikirim dari controller, berarti ini di depannya harus kita kasih .2 kayak begini sih seharusnya rule-nya. Kita coba ya, save. Nah, di sini kita bakal refresh. Error nggak? Nah, nggak error. Tuh, muncul. Inilah data dari renlog yang udah kita kirim di sini. Udah, karena ini udah muncul, jadinya kayak gini, berarti ini udah berhasil. Tinggal kita hapus yang ini, terus ini kita undo komennya, kita ganti renlogs ini jadi apa yang dikasih di sini yang kita kirimin ke komponen renlog. Ini masih ren_logs, berarti kita ganti jadi renlog aja. Oke, save, dan kalau refresh udah kembali ke semula kayak yang pertama kali kita bikin. Tapi ini bedanya dalam bentuk komponen. Selanjutnya kita bakal bikin ini ya ke dalam detail dari user. Nah, ini munculnya di sini. Sama, kita bakal manggil komponen aja, jadi kita nggak bakal copy paste lagi yang udah kita bikin tadi tabelnya. Yaudah, kita sekarang buka dulu user detail Jenny. Kita lihat di web kita user detail adalah ini, user detail Slack. Berarti ini kita harus buka user controller dulu, terus metodenya show. Ya udah, buka app http controllers user controller. Nah, di sini aku close dulu Explorer, aku pindahin ke paling ujung. Nah, kita kan metode show ini baru ngedapetin $user. Nah, disinilah kita bakal nampilin. Nah, untuk nampilin kita cari lagi nih. Untuk metode show bakal ngebuka file user detail blade. Ya udah, cari dulu filenya di mana. Resource, views, terus user detail blade. Ini dia. Nah, kita bakal tampilin di sini. Nah, aku mau nanti di sini kita bakal bikin div lagi kelas mt5. Nah, kita bakal bikin logs si user yang lagi kita pilih ini di bawah sini. Sekali lagi, kalau kalian nggak suka sama styling aku, emang sih aku nggak fokus ke styling ya, aku fokus ke gimana cara menggunakan Laravel supaya dapat data-datanya. Silakan kalian styling yang menurut kalian lebih bagus, kayak begitu. Nah, oke. Sekarang kita bakal panggil ini nih, panggil komponennya. Aku copy paste aja biar cepet. Ini dia, renlog table bla bla bla, copy ke ini file ini tadi user detail blade ini, copy paste ke yang kita mau ini. Nah, seharusnya kalau aku save dan refresh seharusnya error nih. Tuh, error, nggak kenal apa itu renlogs, berarti kita harus ngedapetin data renlogs ini. Oke, kalau kalian lihat kita ngambil data renlogs, berarti di controllernya kita harus ngedapetin data renlogs ini. Yaudah, buka user controller. Di sini kita bakal bikin $ren mana tadi, kita bakal copy paste aja dari yang udah dibikin di ren controller ini. Aku bakal copy paste dengan cepat ya, supaya cepat. Copy, pindahin ke user controller, paste di sini. Nah, di sini bedanya sebelum get kita harus ganti dulu where, kan kita mau
pencarian data Renlock berdasarkan user yang lagi login, ya kan? Bukan user yang lagi login, tapi user yang lagi dipilih. Jadi kita bisa pilih ID Renlock ini bukan di paling atas karena kita butuh mendapatkan ID dari user, berarti ini harus kita taruh di bawah $user ini. Nah, kita bisa pakai $user ID. Jadi kita cari dong Renlock di mana ID dari, bukan ID ini ya, ini user ID. Ingat, kita harus mengacu pada table Renlock ini. Renlock ini kan user ID tabelnya. Jadi kita nyari ID yang lagi kita pilih aja usernya, entah 3, entah 6, terserah. Kayak gitu ya. Jadi di sini kita where user ID sama dengan dapat dari sini $user ID-nya, baru kita get. Udah kayak begitu. Sekarang kita kasih ke view blade kita, koma, $. Nah, ini sesuai nih sama kayak yang Renlock ini. Ini aku copy paste aja ya. Copy dan paste ke user controller tadi, method show. Aku paste ke sini. Back. Nah, copyin. Renlock dapat dari sini. Oke, udah selesai. Kita udah ngirim ke view kita. Nah, di view ini kan user detail ini. Kita udah dapat Renlock-nya. Udah di sini diisi. Dan kita mengirim dalam bentuk Renlock. Udah kirim ke sini lagi. Udah sama kayak yang pertama tadi jadinya. Seharusnya ini udah nggak error dan bakal munculin data Renlock berdasarkan punyanya si user yang lagi kita lihat. Kalau kita lihat sekarang kan lagi Jenny. Seharusnya data Jenny aja yang muncul. Oke, refresh. Renlock not found. Kita lupa import kelasnya. Pergi ke user controller, di Renlock ini klik kanan import class. Udah save, ulangin lagi refresh. Tuh. Lihat scroll ke bawah tuh. Lihat datanya udah dapat nih. Jadi kalian tinggal tambahin aja. Misalnya setelah di dalam div mt5 ini h1 users Renlock. Ya begitu aja, save dan refresh. Nah, udah dah. Ini dia. Atau kalau kegedean H1 ganti jadi H2. Refresh. Nah, udah deh. Jadi ini data user Renlock. Aku lagi ngeliat datanya si Jenny, berarti data yang muncul adalah log Ren atau Renlock dari si Jenny aja. Sekarang kita coba user, kita lihat Billy. Kita detail. Nah, si Billy nggak minjem apa-apa. Kita lihat lagi user. Nah, kita lihat new registered user ini seharusnya, sebentar ya, aku lihat data ID nomor 6 ini usernya siapa? Andy. Kalau kita lihat di sini Andy belum. Nah, ini kita harus approve dulu sebenarnya. Tadi kan kita masih pas peminjaman kita belum ini ya. Nanti bisa kalian pas peminjaman di sini bookren. Aduh, Laravelnya. Nah, pas peminjaman bookren ini kalian bisa usernya pilih user yang aktif aja, atau nanti deh kita bakal perbaikin. Oke, sebentar kita lihat lagi user. Di sini aku lanjutin dulu ya, new register user, aku bakal iniin ke approve. Nah, sekarang kalau aku klik user dan detail si Billy, lihat Billy belum minjem apa-apa, makanya nggak muncul apa-apa. Kalau aku klik Jenny yang tadi, muncul data Renlock dari si Jenny aja. Terus sekarang kalau aku munculin si Andy, muncullah data peminjaman si Andy. Nah, kayak begitu ya. Jadi untuk ini udah bener nih, kita udah dapat data peminjaman berdasarkan user yang lagi kita lihat detailnya. Oke. Kayak begini aja untuk detail user, kita udah berhasil ngedapetin Renlock-nya dari masing-masing user. Lanjut lagi, satu lagi nih yang harus dibikin table Renlock-nya, yaitu ketika kita login sebagai user, kita harus nampilin Renlock masing-masing untuk masing-masing user yang lagi login di profile ini. Jadi aku tampilin Renlock aja di sini ya, nggak usah macam-macam. Kalian kalau mau nambahin data si user yang lagi login boleh, silakan. Tapi aku supaya cepat munculin data Renlock aja. Oke, langsung aja buka profile. Kita lihat sebentar, kita lihat dulu endpointnya. Profile itu ngapain? Profile ini dia, buka user controller dan metodenya profile. Udah, ini dia user controller, metodenya profile, ngebuka file profile.
mau ngebuka file profile.blade.php. Kita lihat filenya ada di resource, views, profile, blade, php. Ini dia. Nah, ini masih kosong banget, kita belum bikin apa-apa. Oke, sama kayak tadi, aku bakal copy paste ini aja. Copy dan pindahin ke sini. Di dalam section content ini paste. Nah, ganti user rank log jadi your rank log kayak begitu kira-kira. Ini aku kominin dulu supaya nggak error. Lihat save dan seharusnya ini udah nambah nih, refresh. Nah, your rank log di sini kita bakal bikinin table-nya. Oke, sama kayak tadi, ini aku bakal undo lognya ini. Nah, kita buka nih di user controller view profile ini, kita bakal ngambil data rank log, copy paste aja dari yang tadi di method show ini. Nah, rank log ini kita bakal copy ke method profile, tapi kita nggak langsung ini ya jalanin, kita komenin dulu karena kita mau ngedapetin ID dari user yang lagi login. Nah, gampang banget sih caranya, pakai auth _2 user, dah kayak gitu. Kita bakal dedam aja, jadi dd ini save, refresh. Error auth nggak ketemu karena kita belum import. Klik kanan import class, save, ulangin, refresh. Nah, udah dapat nih. Lihat attributes-nya, ternyata kita butuhnya ID aja 3. Berarti kita bisa ambil user ID kayak begitu aja. Save, seharusnya munculnya 3. Oke, udah, ini sesuai yang kita mau 3. Berarti aku copy paste ini, copy aja dulu, terus aku undo-undoin. Nah, di rank logs ini aku ganti where user ID sama dengan $user ID menjadi where user ID sama dengan paste yang tadi kita copy, auth user ID get. Udah selesai. Sekarang kita tinggal kasih datanya aja ke view kita. Sama kayak yang tadi, copy aja biar cepat. Mana dia? Loh, kok hilang? Mana dia? User controller, method show. Oh, ini dia. Nah, ini kita tinggal copy aja rank log sama dengan $rank logs. Udah kayak begitu. Dalam bentuk array ya, lupa array-nya nih. Hapus. Iya benar. Hapus, terus array, paste. Nah, ini rank logs dapat dari sini. Kita udah ngirim rank logs di sini. Oke, controller ini kita save. Sekarang kita balik ke profile.blade.php. Ini rank logs udah kita dapetin dari sini. Berarti udah benar, dan ini udah kita kirim menuju ke mana? Sini. Mana dia? Ya, sini. Iya betul, ke sini. Oke ya. Sekarang kalau aku refresh harusnya udah muncul. Lagi-lagi auth not found. Kita undo tadi, jadi importnya pun terundo. Ya udah, balik lagi. Ini klik kanan di auth, import class, save dan refresh. Ya udah muncul. Jadi karena aku lagi login sebagai Jenny, maka muncul rank log aku sebagai Jenny aja. Coba login sebagai Andy. Rahasia. Nah, muncul nih rank log si punya kita aja, Andy. Ini sebenarnya bisa ya dihapus ya, nggak usah user Andy, tapi karena kita mau cepat jadi seadanya aja. Karena aku, sorry, bukan kita, tapi karena aku mau cepat, takut videonya lebih panjang dari yang kemarin lagi, jadi kayak gini aja. Jadi sekarang di halaman profile pun kita udah berhasil nampilin data table rank log dari user yang lagi login. Sekarang aku mau benerin yang udah kita lakukan di video yang lalu ya, yang ketika mau penyewaan, kenapa kok tadi aku cek user yang belum di-approve sama admin bisa minjam, seharusnya nggak boleh minjam. Oke, logout, login sebagai admin, rahasia, terus bukan rank log tapi book rank. Nah, di book rank ini muncul semua nih. Sebentar, Ben, Jenny, Andy, Billy. Kalau aku lihat user, Ben nih, Ben ini belum di-approve. Tapi ini belum di-approve, belum ada muncul di user list, tapi ketika book rank, Ben bisa dipilih. Ini nggak boleh, ini salah banget. Jadi kita bakal perbaikin ini. Oke, lihat ini book rank. Ini aku close-closein semua ya, udah selesai nih. Nah, kita bakal lihat book rank.
endpointnya bookren, URL-nya bookren, pergi kemana dia? Ini dia bookren, get bookren controller. Kita buka file bookren controller dulu, app http controller bookren controller. Terus metodenya tadi lupa ngeliat, metodenya adalah index, berarti index itu adalah ini. Nah, ini dia masalahnya. Kita baru memfilter bahwa user yang nggak boleh muncul adalah user yang ID-nya tidak sama dengan 1 atau ID-nya admin. Jadi yang muncul di sini baru user yang bukan admin doang. Kita mau bikin filter lagi bahwa user yang muncul di sini adalah user yang udah di-approve aja. Dimana user yang udah di-approve itu bisa dilihat dari statusnya, aktif atau inaktif. Ya, aktif, inaktif. Nah, berarti kita mau bikin pengecualian yang inaktif, nggak usah muncul di sini. Oke, langsung aja. Where, sebelum get, kita bikin lagi where lagi. Sebenarnya bisa dalam bentuk array, tapi nggak apa-apa, aku mau ngebut aja. Kita bikin, apa nama kolomnya tadi? Status. Status tidak sama dengan inactive. Oke, udah selesai. Save. Sekarang kalian lihat di sini ada Ben, Jenny, Andy, Billy. Kalau aku refresh, harusnya Ben udah nggak muncul tuh. Cuman ada Jenny, Andy, dan Billy yang mana adalah user yang udah di-approve sama si admin. Ya, segitu aja video kali ini teman-teman. Udah mau selesai. Sebenarnya sih ada yang kelupaan, yaitu pengennya di video sebelumnya kita udah bikin ini ya, fitur minjam buku, tapi aku lupa bikin fitur ngembaliin buku. Nah, seharusnya kan kita ada fitur kembaliin buku untuk si admin supaya bisa keisi nih actual return date-nya. Nah, di situ kita lupa, atau di situ aku lupa bikin. Jadi mungkin untuk fitur ngembaliin buku di video sebelumnya aja, di video selanjutnya aja kita bahas ya. Jadi untuk sekarang pembahasan di video ini cukup sampai di sini aja. Oke, kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.